Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa idha kathura syai'u bil makani gila fihi maf'alatun minas sulasiyil mujarradi fayugalu ardun masba'atun wa ma'sadatun wa ma'zabatun wa mabtakhatun wa magsa'atun. Naam. Musannif sebelumnya telah menerangkan kepada kita tentang isim zaman dan isim makan, dan karena di sini ada kemiripan dan ada munasabah yang dimulai dengan mim, maka beliau sekalian di sini menceritakan dan menjelaskan tentang wazan yang menunjukkan atas banyaknya sesuatu di tempat itu. Misalnya, tempat itu ada dihuni oleh singa, maka kita katakan fi dzalikal makani asadun. Di tempat itu ada terdapat singa. Jelas itu ya? Atau kita katakan ardun fihi asadun. Suatu tanah, suatu bumi yang terdapat di sana daripada apa? Daripada singa. Jelas sudah Ustaz Yaqub ya. Namun kalau kita pengen menjelaskan bahwasanya di sana banyak adanya singa, tempat itu banyak ada singa, maka pakai wazan maf'alah. Jelas sudah Yaqub ya. Berarti maf'alah fa'ala ya. Asada. Berarti kita bilang apa? Asada ma'sadatun. Maka maknanya apa ma'sadah? Yaitu adalah al-makan yaksuru fihi al-asad. Tempat itu banyak di sana terdapat daripada asad, singa. Jelas Ustaz Yaqub ya? Naam. Aywah, dan lain sebagainya daripada yang akan diterangkan oleh musannif. Misalnya sabu' ya. Maka kita sabu' dari maf'alah ini kita bilang apa? Ini fa ain lam. Saba'a atau sabu'a. Kita bilang apa? Masba'atun. Jelas Ustaz Yaqub ya? Terus kalau di sana misalnya banyak dhi'ib, maka kita apa? Mad'abatun. 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 Banyak di tempat itu daripada apa? Dhi'ib atau serigala. Kalau banyak di sana bitikh, ba, to dan kha, maka kita apa? Mabtakhatun. Banyak bitikh. Bitikh ini timun suri. Terus lagi apa? Misalnya di sana banyak daripada gisa. Ga itu huruf asalnya qaf, sa dan a dan hamzah. Maka kita bilang apa? Maksa'atun. Jelas itu Ustaz Yaqub ya? Aiyah. Misalnya di kampung itu Ustaz Yaqub banyak daripada tikus, fa'ar ya. Fa'run, tikus. Maka kita bilang apa? Maf'aratun. Hakada. Apapun. Naam. Wazannya intinya maf'alah ditambah mim dan ditambah ta di ujungnya. Maf'arah. Dan ini Ustaz Yaqub coba kita lihat ya. Sulasi semua ya. Fa'ara. Qaf, sa, hamzah. Ba, to, dan kha. Za, hamzah, dan ba. Sin, ba, dan ain. Alif, sin, dan dal. Semuanya tiga. Jelas Ustaz Yaqub ya. Kalau seandainya Ustaz Yaqub dia sulasi mazid. Ini kan sulasi mujarrad semua. Kalau seandainya sulasi mazid, maka kembalikan ke sulasi mujarrad Ustaz Yaqub. Kembalikan ke mujarradnya. Kembalikan ke mujarradnya. Mafhum? Adapun kalau seandainya rubai Ustaz Yaqub, kalau rubai maka tidak ada wazan seperti ini.
maka kita harus menyebutkan secara terang-terangan. Yaitulah kita katakan, coba contoh rubai ya. Yaitu adalah sa'lab misalnya. Sa'lab. Tidak bisa kita bilang mas'alabatun, enggak. Tapi kita bilang ardun kasura fihi sa'lab. Gitu aja. Enggak ada wazannya. Beda kalau asad ini bisa dua. Kita bilang maksadah atau kita bilang ardun kasura fihi asadun misalnya. Jelas tadi Yakob ya? Tapi secara ringkasnya kita bilang maksadah. Begitulah masba'ah dan lain sebagainya di dalam yang kita terangkan barusan. Tapi kalau rubai seperti sa'lab, udah harus kita bilang ardun kasura fihi sa'lab atau ardun fihi kasratu, terserah bagaimana kita mengungkapkannya. Intinya tidak bisa dibikin wazan tersendiri. Kalau khumasi gimana contohnya? Usfur. Maka kita bilang ardun kasura fihi usfur. Jelas itu ya? Gal wa idza kasura syai'u bil makan, apabila banyak sesuatu di tempat itu. Apa misalnya? Seperti yang kita terangkan, asad, zi'ib, bitikh misalnya ya. Bitikh kan di situ kita kan rubai dengan ditambahkan ya. Kembalikan ke sulasi mazid, ada ya di sana ya. Kembalikan ke ini. Kembalikan ke sulasinya. Intinya yang tambahan-tambahan walaupun bukan sulasi mazid namanya itu ya. Cuma ya misalnya ya masdar lain sebagainya, kembalikan ke asalnya. Jelas tadi Yakob ya? Naam, iya kembali ke fi'il madhi atau masdar yang asli gitu. Tanpa ada tambahan. Jelas tadi Yakob ya? Aywa. Gila fi maf'alatun, maka dikatakan pada sesuatu tempat yang banyak di sana dihuni daripada sesuatu dengan wazan maf'alah. Minas sulasil mujarrad, daripada sulasi mujarrad ya. Kalau mazid apa tadi kita katakan? Kembalikan ke asal. Makanya disebutkan di di Kailani, wa in kana mazidan fihi rudda ilaihi, ay rudda ilal mujarrad. Wa buniyat minhu, dan dibina bikin wazan daripada mujarradnya. Naam. Jelas tadi Yakob ya? Aywa. Contohnya, misalnya sab'a fayugalu ardun masba'atun. Asada kita bilang maksadatun. Aywa. Zi'ib kita bilang ma'zabatun. Bitikh kita bilang mabtakhatun. Gisa kita bilang apa? Magsa'atun. Jelas tadi Yakob ya? Fa'ar kita bilang apa? Maf'aratun. Jelas tadi Yakob ya? Selesai sudah kita membicarakan tentang apabila terdapat di tempat itu sesuatu yang sangat banyak. Kita ringkas dengan wazan seperti itu. Kalau kita mau menjadikan sebagai alat, gimana Ustaz Yakob? Ini namanya isim alat. Jelas Ustaz Yakob ya? Maka inilah yang bahkan disebutkan oleh musannif. Ismul alat. Isim alat. Naam. Wa amma ismul alati wa huwa ma yu'aliju bihil fa'ilul maf'ula liwusulil asari ilaih. Naam. Coba kita bilang ya. Akan datang mihlab misalnya. Mihlab ini adalah alat li halbi asy-syai'. Jelas itu ya? Alat li halbi syai'. Suatu alat untuk memeras sesuatu. Berarti apa di sini? Maf'ulnya adalah misalnya sapi. Sapi adalah maf'ul yang diperah. Fa'ilnya siapa? Manusia misalnya. Manusia. Jelas tadi Yakob ya? Alatnya apa? Alatnya yaitu apa misalnya? Misalnya alatnya kita katakan adalah
Alat peras. Alat peras. Jelas tadi Yakob ya? Terus apa? Menghasilkan apa nanti? Menghasilkan susu. Jelas tadi Yakob ya? Sudah? Nah, alat ini apa? Alat ini adalah sesuatu yang mengeluarkan susu. Jelas itu ya? Yang mana alat ini digunakan oleh manusia. Untuk memeras apa? Untuk memeras sapi sehingga keluar daripada susu. Jelas tadi Yakob ya? Nah, ini maksud ibarah. Wahwa, alat itu, isim alat itu ma yu'aliju bihil fa'ilu al-maf'ula. Sesuatu yang digunakan oleh pemeras, misalnya orang yang memperbuat akan yang diperbuat. Yang memperbuat manusia, al-maf'ula misalnya sapi. Jelas itu ya? Iaitulah suatu alat yang digunakan oleh si pembuat terhadap yang diperbuat. Untuk apa? Liwusulil asar ilaih. Supaya ada hasil dan bekas daripada perbuatan tersebut ke tempat tersebut. Jelas itu ya? Apa asarnya? Yaitu adalah keluar daripada susu. Itulah namanya alat. Mafhum Ustaz Yakob ya? Naam. Aiyah. Contohnya lagi ya. Misalnya kita memukul. Kita bilang pakai alat pukul itu namanya midrab. Maka misalnya pentungan ini adalah alat. Jelas itu? Naam. Si Z adalah si fa'il, Amr adalah si orang yang dipukul. Jelas sudah? Aiyah. Apa yang bakalan diinikan? Asarnya iaitulah asarud darab. Asarud darab nanti macam-macam, bengkak dan lain sebagainya. Maka ini adalah alat ini ma yu'aliju bihi, dengan alat tersebut al-fa'il kepada maf'ul liwusulil asar ilaih, supaya ada asar daripada itu. Jelas tadi Yakob ya? Dengan apa? Dengan bantuan alat tersebut. Mafhum Ustaz Yakob ya? Ini maksud alat. Nah, ini Ustaz Yakob, isim yang dibikin menjadi alat ini wazannya adalah mif'al. Isim yang dijadikan sebagai alat wazannya adalah mif'al. Mafhum Ustaz Yakob? Maupun dia wazannya yaf'ilu, yaf'ulu atau yaf'alu. Beda kalau isim zaman, isim makan kemarin ya, berbeda. Antara kita katakan dia wazannya yaf'ulu, yaf'alu dengan yang yaf'ilu, yang wawi itu lain sebagainya. Tapi kalau di sini semuanya yang alat itu ala wazan mif'al. Dan Ustaz Yakob kemarin barusan kita terangkan bahwasanya isim zaman dan isim makan bisa masuk ke dalam rubai atau yang mazada ala salas, maupun mujarrad daripada rubai atau sulasi daripada mazid ya. Namun bedanya dia mempunyai wazan maf'ul jadinya. Seperti yang kita terangkan. Tapi kalau di sini Ustaz Yakob kita katakan bahwasanya khusus di dalam sulasi mujarrad. Sulasi mazid enggak ada. Di dalam rubai juga enggak ada. Jelas Ustaz ya? Jelas Ustaz Yakob ya? Isim alat khusus di dalam sulasi mujarrad. Adapun sulasi mazid atau rubai enggak ada, kecuali yang masumi', yang didengar dari kata-kata para ulama. Maka kita katakan wazannya alat ini mif'al. Satu. Yang kedua, wazannya mif'al mutlaqan ya. Yang kedua, khasun bi as-sulasi al-mujarrad. Kalau seandainya ada wazannya di luar dari ini Ustaz Yakob, fahuwa syadz. Maksudnya apa? Mukhalif lil qiyas. Kalau ada yang selain daripada sulasi mujarrad, maka kita fahuwa syadz juga. Kita hukumkan mukhalif lil qiyas. Ini yang qiyasi. Mafhum Ustaz Yakob ya? Nah, makanya kata beliau, wasmul alat wa huwa ma yu'aliju bihil fa'il al-maf'ul li wusul al-athar ilaih fayaji'u ala misali mihlab. Maka dia wazannya itu atas seumpama wazan mihlab. Jelas Ustaz Yakob ya? Apa mihlab? Yaitu adalah alat untuk memeras susu, mihlab namanya ya. Mafhum?
Naam. Halaba. Ini mujarrad ya. Yahlibu. Maka kita bilang apa? Kalau untuk isim makannya kita bilang apa? Makanul halab. Karena yahlibu maka kita bilang apa? Mahlibun. Jelas dari Yakub ya? Isim zaman, isim makan. Kalau isim alatnya kita bilang apa? Mihlabun. Jelas dari Yakub ya? Naam. Aywah. Apa lagi? Wa miksahatin katanya. Wa miksahah. Kasaha ini adalah alat untuk menyapu. Kasaha. Maka kita bilang apa? Isim alatnya alat untuk menyapu miksahah. Ditambahin tak? Miksahatun. Jelas tadi Yakub ya? Intinya wazannya apa? Mif'alah. Mif'al intinya. Cuma terkadang ditambahkan tak seperti miksahah. Terkadang ditambahkan alif Ustaz Yakub. Seperti apa? Fataha. Maka kita bilang apa? Miftah. Ditambahkan alif. Kalau ini ditambahkan tak, terkadang ditambahkan alif. Mafhum Ustaz Yakub ya? Cuma ditambahkan itu, tapi wazan tetap mif'al. Aywah. Terus di antaranya yaitu adalah misfah wa misfah kata beliau. Apa misfah? Alat untuk tasfiyah, untuk membersihkan. Raga. Apa raga? Naik ya. Raga. Alat untuk naik apa kita bilang? Mirgah. Ditambahkan tak? Mirgah. Makanya wagalu mirgah. Bikasril mim. Ala hadza. Atas ini. Naam. Jelas Ustaz Yakub ya? Ada yang bilang bukan mirgah Ustaz Yakub, margah. Maka kita katakan raga, margah ini adalah isim makan atau isim zaman. Jelas Ustaz Yakub ya? Kalau mirgah ini isim alat. Makanya kata beliau, wa galu mirgah bikasril mim ala hadza. Atas ini. Maksudnya apa? Isim alat. Wa man fatahal mima aradal makan. Siapa yang memfatahkan daripada mimnya, maka kita kan dia pengen makan. Jelas Ustaz Yakub ya? Karena apa kita terangkan kemarin? Raga ini adalah apa? Mu'tallul lam. Mu'tallul lam apa? Kita katakan isim makan dan zamannya ala wazan maf'al. Maf'al, jelas itu ya. Bi fathil ain. Maka kita kan margah maf'al. Jelas. Kalau isim alat kita katakan kasrah, mirgah atas wazan mif'al. Nah. Jelas tadi Yakub ya. Akhirnya ada katanya ditemuin bukan ala wazan mif'al. Isim alat padahal. Tapi misalnya kita dengar ala wazan muf'ul, ini syadz ini Ustaz Yakub. Makanya kata beliau wa syadza mudhun. Muf'ul wazannya. Harusnya kita bilang midhan, alat lidhun. Tapi didengar mudhun, ini mukhalif lil qiyas, syadz. Tidak boleh kita kiaskan. Cuma apa yang didengar dari orang Arab ya udah itu dah. Jangan ditambah-tambah lagi yang lain. Apa lagi? Mudhun ya, muf'ul mudhun. Alat lidhun, alat li at-tadhin ya. Alat untuk meminyaki badan misalnya, untuk meminyaki intinya. Apalagi didengar mus'ud. Alat lis su'ud. Alat untuk menarik nafas. Ayo, terus apa? Lagi didengar muduk. Alat lidak. Alat untuk menghancurkan sesuatu. Memukul sesuatu sehingga hancur. Dak namanya. Apa lagi? Wa munkhul. Wa mukhulah. Alat lil kuhul. Mukhulah. Iya, untuk celak. Wa muhrudah. Botol untuk menyimpan sesuatu yang wangi gitulah. Menyimpan parfum, menyimpan untuk pembersih gigi. Nah, muhrud namanya. Ya, botol atau tempat penyimpanan sesuatu gitulah. Muhrudah namanya. Jelas tadi Yakub ya? Ini semua coba lihat. Mudhun, mus'ud, muduk, munkhul, mukhulah, muhrudah, madmumatal mim wal ain. Ini semua kita katakan bahwasanya syadz. Madmumatal mim wal ain. Harusnya apa? Maksuratal mim wa maftuhatal ain. Harusnya seperti itu.
Naam. Waja'a midaqqun wa midaqqatun. Nah, ini muduk didengar daripada kalam Arab, mereka membaca midaq. Maka ini alal asal ya. Atau midaqqatun alal asal mif'al. Naam. Jelas Yaqub ya. Ini alal asal. Masalah setelahnya. Galal musannif tanbih. Ini di dalam tanbih ini beliau mau menerangkan tentang sesuatu yang menunjukkan atas satu kali. Dan ini berkaitan dengan masdar ya. Misalnya seseorang mengatakan darabtu darban. Maka kita katakan saya memukul dia suatu pukulan. Berapa kali nggak tahu kita. Darban ini berapa kali? Nggak tahu. Bilangannya apakah sekali, 2 kali, 3 kali atau banyak. Tapi kalau kita bilang darabtu darbatan, ini ta ala wazan darbah ditambahkan ta ini ta tadullu alal marrah, menunjukkan atas sekali pukulan. Maka darabtu darbatan artinya saya memukul cuma satu kali, tidak lebih. Jelas tadi Yaqub ya? Naam. Sudah? Ayo, misalnya ada orang bilang saya berdiri. Berapa kali berdiri? Dia bilang gumtu gauman, saya berdiri gauman. Berdiri. Berapa kali? Nggak tahu kalau kita bilang gauman. Seperti torban tadi. Tapi kalau dia bilang gaumatan berarti cuma sekali berdiri. Mafhum? Berarti apa? Kita katakan tambahkan ta dan dijadikan wazannya ala wazan fa'lah. Ini tadullu alal marrah. Ini maksud ibarah. Al marratu min masdaris sulasil mujarrad ala fa'lah bil fathah. Yang menunjukkan atas satu kali di dalam masdar sulasi mujarrad itu ala wazan fa'lah bil fathah, dengan fathah fa-nya, fa'lah bil fathah daripada fa-nya. Maka kita bilang apa kata beliau? Darabtu darbatan, saya memukul cuma satu kali. Wa gumtu gaumatan, saya berdiri cuma satu kali. Terus akhirnya di sini timbul pertanyaan. Kan ini kalau seandainya masdar sulasi mujarrad ya. Kalau seandainya sulasinya mazid atau rubai sama sekali, gimana? Kata beliau wa mimma zada 'ala salasati bi ziyadatil ha. Kalau seandainya lebih daripada sulasi, ya itulah sulasi mazid misalnya. Atau rubai walaupun mujarrad. Maka kata beliau bi ziyadatil ha. Ini nuskhah yang Darul Minhaj ya. Tapi nuskhah yang sahihah bi ziyadatit ta ya. Nah, bukan salah sih. Dia cara pengungkapan ha, tapi cara penulisan ta. Jadi bi ziyadatil ha bi'tibaril waqf. Kalau bi ziyadatit ta bi'tibaril kitabah. Secara penulisan atau wasl. Jelas itu ya. Nah, bagaimana contohnya Ustaz Yaqub? A'ta misalnya Ustaz Yaqub ya. A'ta yu'ti, apa kita bilang? I'ta'an. Gitu ya. A'ta yu'ti i'ta'an. Maka kalau cuma sekali kita tambahkan ha atau ta. Ha bi'tibar al-waqf, ta bi'tibaril wasl kalau kita sambung atau kita tulis. Maka kita bilang apa? I'ta'atan. Cuma sekali berarti. Jelas itu ya. Intalaqa, yantaliqu intilaqan. Kita bilang apa kalau untuk marrah? Intilaqatan. Jelas tadi Yaqub ya? Naam. Ayo, ada beberapa nuskhah, ada yang pakai ta, ada yang pakai ha. Yang ha benar, yang ta juga benar. Namun kalau yang bilang bi ziyadatil ha berarti dia mewakafkan. I'ta'ah, intilaqah. Kalau yang menyebutkan ta ya telah dengan disambung. I'ta'atan la tastaghni anha misalnya. Jelas itu ya, intilaqatan. Jelas Yaqub ya, dengan disambung. Naam. Sudah jelas tadi Yaqub, bagaimana kalau seandainya memang ada ta katanya? Seperti apa? Yaitu adalah rahima, yarhamu rahmatan. Rahimah rahmatan. Ini ada taknya sudah.
Gimana? Maka kata beliau ditambahkan kata-kata wahidah harus. Rahmatan wahidah. Jelas itu ya. Dahraja contohnya. Yudahriju dahrajatan. Apa kita bilang? Nggak bisa dahrajatan diapa-apain sudah. Ditambahkan wahidah. Nah, ini maksud ibarah. Gal illa fi mata ta'nisu minhuma, kecuali yang terdapat ta'ut ta'nis minhuma, mau dari sulasi seperti rahimah atau rubai yang lebih daripada sulasi seperti dahraja. Fal wasfu fihi bil wahidah, maka harus diwasafkan di sana dengan kata-kata wahidah. Jelas? Kagaulika rahimtuhu rahmatan wahidah wa dahrajtuhu dahrajatan wahidah. Jelas tadi Yaqub ya? Karena sudah ada ta ini, akhirnya nggak ada pembedaan. Naam, hakadha. Sudah jelas tadi Yaqub? Naam. Jadi kalau yang sulasi tanpa ada ta, udah pakai wazan fa'lah. Kalau yang rubai ditambahkan ta. Atau yang sulasi mazid tambahkan ta. Kecuali kalau memang ada ta dari awal, maka harus ditambahkan kata-kata wahidah. Terus untuk menunjukkan atas bagaimana tingkah laku seseorang, Ustaz Yaqub. Jelas Ustaz ya? Bagaimana untuk menerangkan daripada tingkah laku seseorang dari suatu perbuatan. Jelas Ustaz Yaqub ya? Maka di sini musannif menerangkan tentang binaul hay'ah. Bagaimana wazan untuk menunjukkan atas perilaku dan keadaan seseorang. Kata beliau, wal fi'latu bil kasri lin naw'i minal fi'il. Dan fi'lah bi kasril fa, maksudnya fi'lah bil kasr lin naw'i minal fi'il, untuk lin naw'i lil hay'ah, untuk menerangkan daripada bagaimana perilaku atau gaya seseorang di dalam perbuatan. Misalnya apa? Kita bilang orang itu cara makannya bagus, maka kita bilang hasunat ta'mah. At-ta'mah ini menunjukkan daripada hay'ah, hay'atut at-ta'am. Jelas ya? Cara makannya bagus. Hasuna hay'atut ta'am. Bagus cara makannya dia, enggak yang berantakan dan lain sebagainya. Gaya duduknya bagus, kita bilang apa? Hasuna al-jilsah. Apa jilsah? Hay'atul julus. Gaya duduknya bagus. Tamam Ustaz Yaqub ya? Ayo, dengan ini khatamlah kitab daripada tasrif ilmi di dalam kitab Tasriful Izzi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bi anna Allah yaftah alaina futal arifin wa yufaqqihna fid din wa yu'allimna at-ta'wil wa yahdiyana ila sawa'is sabil wa yaj'alana minal ulama'il amilin. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquna al-mahabbah fil ilm wal rusukh fil ilm wa ala jami'i niyatin salihah wa ala kulli masufun salihun. Wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Naam. Dengan ini selesai kita tasrif ilmi, yang mana di sini sedikit ada kita terangkan daripada amalinya ya. Nah, kalau yang akan datang tasrif amali sedikit juga ada disebutkan daripada tasrif ilminya. Naam. Tamam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.